Berikut ini kita akan membahas tentang jarak titik ke bidang. Ya, misalnya kita mau menghitung jarak titik A ke bidang V, maka buatlah bayangan titik A pada bidang V, sehingga segmen garis antara titik A dan bayangannya yang diproyeksikan secara ortogonal atau tegak lurus, itulah jarak titik A ke bidang V. Ya, seperti ini. Misalnya ada bidang V dan titik A. Nah, bayangan titik A pada bidang V misalnya titik B, maka jarak dari A ke B ini dapat dikatakan merupakan jarak titik A pada bidang V. Kalau seandainya AB ini ortogonal, tegak lurus terhadap bidang V, ya. Salah satu yang bisa kita tetapkan cara mengetahui bahwa AB ini tegak lurus V melalui dua garis yang terletak pada bidang V, yaitu garis H dan garis K ini, ya. Di mana AB tegak lurus kedua garis K dan H, ya. Nah, jadi karena AB tegak lurus H dan tegak lurus K, maka bisa dikatakan AB tegak lurus bidang V. Seperti itu, ya. Ini seperti kita lihat ada tiang bendera di dalam ruangan di lantai. Itu kan diberdirikan dengan cara dua kayu, ya, dipakukan ke tiang itu seperti ini, tegak lurus, ya. Dan jika garis AB tegak lurus bidang V, maka garis AB ini pasti tegak lurus pada semua garis yang ada pada bidang V. Maksudnya geser-geser aja AB ini kemana-mana di bidang V ini, dia pasti tetap tegak lurus. Seperti ini, ya. Sehingga AB tegak lurus semua garis pada bidang V. Nah, itulah dikatakan bahwa AB itu jarak dari titik A ke bidang V. Sebenarnya sering sekali kita ketika menjawab soal-soal dimensi 3 ini adalah karena kebiasaan kita menjawab soal itu, ya, mengenali objek yang dibicarakan seperti kubus, limas, ya, yang sejajar, yang tegak lurus dan sebagainya, ya. Karena nanti problem kita adalah kira-kira di mana jatuh bayangannya di bidang itu, gitu, ya. Pada garis mana jatuhnya? Ada terkadang kita lebih mudah, ya, menggambarkan bidang yang tegak lurus bidang lain. Nah, sehingga langkah-langkah menentukan garis pada bidang V di mana bayangan titik A itu berada, maka kita, ini misalnya bidang V, ya, ini titik A. Langkah pertama itu gambar bidang W, di mana bidang W itu melalui A dan tegak lurus bidang V. Terkadang kita lebih mudah menggambarkan bidang yang tegak lurus, gitu, ya. Nah, kemudian seperti ini misalnya bidang W, di mana bidang W ini tegak lurus bidang V, misalnya. Nah, kemudian tentukan garis potongnya. Nih garis potongnya, garis G misalnya. Nah, maka, ya, bayangan titik A itu ya pada garis potong itu. Itulah dia. Nah, tinggal dihitung saja, ya. Nah, coba seperti kita lihat dulu nih contoh yang pertamanya, ya.
Diketahui bidang 4 TABC. Diketahui ABC segitiga sama sisi ya. Rusuk TA tegak lurus bidang alas. Jika panjang rusuk alas 10 cm dan tinggi 15 cm, maka jarak titik A ke bidang TBC. Ya, pertama kita gambar dulu. Yang dimaksud dengan bidang 4 adalah 5 segitiga sebenarnya ya. Jadi alasnya ABC merupakan segitiga sama sisi. Ya, seperti ini. Iya, ABC. Nah, sama sisi kalau ini 10, BC juga 10, AC juga 10 ya. Kemudian katanya TA tinggi 5 ya. 15 cm. Ya, ini dia. Oke, 5 jadi seperti ini. Ya, kemudian katanya TA ini kan tegak lurus bidang alas, berarti TA tegak lurus ABC. Nah, kalau TA tegak lurus ABC, berarti TA ini akan tegak lurus pada semua garis yang ada pada ABC. Misalnya garis AC, maka TA tegak lurus AC. TA juga tegak lurus AB, karena AB juga pada bidang TABC. Gitu ya. Nah, karena ini sama sisi, ABC maksudnya, maka kalau kita tarik garis, ya, misalnya garis AD gini, nah maka TA pun tegak lurus dengan AD. Nah, seperti itu ya, tegak lurus ya. Pokoknya tegak lurus pada semua garis yang ada pada bidang ABC ya. Nah, karena ABC segitiga sama sisi, maka kalau kita tarik persis jatuh di tengah-tengah, ya, ini 5 di sini 5 gitu, BD 5, CD juga 5, maka pasti jatuhnya AD tegak lurus dengan BC ya, karena sama sisi gitu ya. Nah, kemudian kalau kita tarik lagi TD gini, TBC akibatnya menjadi sama kaki, yaitu TB sama dengan TC. Kalau sama kaki pun jatuh di tengah-tengah, dia akan tegak lurus. Nah, gitu ya. Nah, maka terbentuklah, kalau kita bentuk bidang TAD, kita bentuk begini, maka kita lihat bahwa AD tegak lurus dengan BC, ya. TD juga tegak lurus dengan BC, ya. Maka bisa kita katakan TAD itu tegak lurus dengan TBC ini. Nah, tegak lurus dengan TBC, ya. Nah, akibatnya kalau udah tegak lurus, udah ketemu ini bahwa ada bidang, yaitu bidang TAD ini melalui A dan tegak lurus dengan TBC. Nah, jadi nanti temukanlah garis potongnya. Garis potongnya TD kan. Nah, dapat garis potong TD, maka pada garis itulah nanti bayangan titik A jatuhnya di situ. Itulah dia. Jatuh tegak lurus. Nah, AE inilah ditanya berapa panjangnya. Itulah jarak dari titik A ke bidang TBC. Seperti itu ya. Nah, itu dia. Nah, tinggal menghitung sekarang ya. Kalau menghitung untuk mendapatkan AE ya. AE ini kita butuh tahu berapa panjang AD, berapa panjang TD ya, berapa panjang AD, berapa panjang TD. Oke. Sekarang kita tinjau dulu segitiga TAC. Mana dia? TAC yang ini. Kan segitiga siku-siku tadi di A ya. Nah, maka TC bisa kita dapatkan ya, merupakan sisi miring daripada TAC. Ya, ini 10 ya AC-nya. Berarti TC kuadrat adalah 15 kuadrat tambah 10 kuadrat. 15 kuadrat 225, 10 kuadrat 100. 225 tambah 100, 325. Itu TC kuadrat. Untuk apa TC? Nah, coba kita mau cari TD maksudnya.
tinjau segitiga siku-siku TDC. Ya. Nah, siku-siku DD ya. Maka TC miring. Iya, berarti TD ini pakai kurang ya, berarti TC sudah ada, berarti TD kuadrat adalah TC kuadrat 325 kurang dengan DC kuadrat 25 ya. 300. Oke. 300 itu 3 kali 100 sehingga TD sama dengan 10 akar 3 ya. Nah, TD udah dapat, tinggal kita mencari apa? AD ini. Nah, AD-nya gampang. Ini kan dia segitiga siku-siku yang ini bisa ya, ABD. Segitiga siku-sikunya di D nih. Maka untuk mendapatkan AD pakai Pitagoras saja. AD kuadrat adalah 10 kuadrat kurang 5 kuadrat. Iya, sama dengan 75. 75 itu 25 kali 3 ya. Berarti AD adalah 5 akar 3. Nah, sekarang udah lengkap semua. TA ada, AD ada, TD ada. Nah, ingat kita tahu bahwa ini bisa pakai yang perkalian yang saling tegak lurus, yaitu AE kali TD sama dengan TA kali AD ya. Berarti AE-nya adalah ya TA AE kali TD sama dengan TA kali AD. Berarti AE kali dengan TD, TD-nya adalah 10 akar 3 tadi ini. TA-nya 15, AD-nya tadi ya 5 akar 3 yang ini. Berarti kita coret aja akar 3-nya dulu. 15 kali 5 ini 75. 75 bagi 10 7,5. Berarti AE-nya sama dengan 7,5 yaitu C. Nah, begitu cara mencarinya ya. Oke, sekarang kita lihat dulu contoh yang kedua. Diketahui balok. Nah, ini balok kali ini ya. A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk AB sama dengan AD akar 2 cm dan AE-nya 2 cm. Titik M pertengahan EF. Hitunglah jarak titik M ke bidang BDG. Ya, kita lihat dulu solusinya. Kita gambar pertama kali begini. Ya, di sini ada A, B, C, D, E, F, G, H. Ya, dengan panjang rusuk alasnya akar 2. Iya, berarti AB sama dengan AD sama-sama akar 2 ya. Dan panjang AE yang ini adalah 2. Berarti yang vertikal 2. Ini bujur sangkar alasnya ya, atap juga bujur sangkar. Nah, titik M pertengahan EF. Di sini ada titik M pertengahannya. Ya. Pertanyaannya hitunglah jarak titik M ke bidang BDG. Mana BDG? Ini dia. BDG dihubungkan seperti ini. Jadi kita mau menghitung jarak titik M ke bidang BDG. Sekarang kita mau tahu dulu jatuh pada mana itu titik M di bidang BDG gitu ya. Nah, kalau kita buat ilustrasinya ya, bidang yang tegak lurus BDG itu ya, maka pertama kali kita akan buat dulu HF dan EG ini ya. Untuk apa? Untuk kita lihat yang sejajar dan tegak lurus, bahwa HF tegak lurus EG, betul ya. Kemudian kita ambillah titik N juga di tengah-tengah FG supaya MN sejajar EG. MN sejajar EG. Maka kita buat bidang yang tegak lurus yang memotong BDG kurang lebih ini. Nah, ini bidangnya ya. Nah, di mana ini adalah titik potong di alas ya, K dan L. Maka kalau kita perhatikan bidang KLMN ini sudah tegak lurus ya dengan BDG sebenarnya. Ini dia BD ini kan tegak lurus LK ya. BD tegak lurus LK atau HF tegak lurus MN. Karena MN ini sejajar EG ya kan.
kalau EG memotong tegak lurus HF, maka MN pun akan memotong tegak lurus HF. Gitu ya. Nah, jadi ini juga begitu dengan yang di alas. Maka ini MN sudah tegak lurus dengan BDG sebenarnya ya. Jadi kita lihat garisnya, garis potong antara KLMN dengan BDG. Nah, di sini ada titik potongnya di alas nih. Ya, BD di garis BD ya dengan BDG. Nah, yang ini satu lagi titik T misalnya. Maka inilah garis potongnya ST ini. Nah, kalau kita bilang pada garis ST nanti kita ragu sebenarnya ini. M ini kalau kita tarik bayangannya ke BDG, apakah jatuh pada garis panjang garis ST ini atau lebih gitu kan? Karena kalau kelihatannya ini kan dia masih siku-siku. Nggak yakin kita siku-sikunya di mana. Maka oleh karena itu ya, kita lihat di sini, kita tarik dulu AC, lalu AC berpotongan dengan BD di titik O. Kemudian kita lihat ada OG, di mana OG ini terletak pada bidang ACGE. Nah, kalau kita perhatikan bidang ACGE ini kan sejajar dengan bidang KLMN gitu ya. Nah, jadi dan ST juga sejajar OG, maka kita boleh menggeser ya KLMN itu seperti ini ya, dengan yang sejajar dengan dia. Ya, ini dia. Oke, ini titik M, BDG, kemudian HF, EG ya. Ada S, ada T, dia ST ini. Ada AC, ada O, ada G ya. Nah, sekarang titik M ini boleh saja ya kita geser sejajar HF gini ya, sehingga bertemu di titik di garis EG seperti ini. Ini titik M-nya boleh jadinya, sehingga nanti bidang KLMN ini pun bergeser menjadi bidang ACGE seperti ini dia ya. Sehingga garis potong yang kita ambil sekarang jadi OG, di mana OG sejajar ST. Nah, kalau kayak gini kan dia lebih panjang ya, lebih panjang dia garisnya, sehingga kita agak sedikit leluasa gitu untuk menentukan titik bayangan M ini pada bidang BDG gitu ya. Nah, jadi kalau kita tarik M ke bidang BDG, nah pasti dia karena dia sebidang M ini dengan OG ya, sebidang dia, maka pasti jatuhnya pada garis OG dan dia misalnya di titik R tegak lurus begitu. Nah, sekarang kita tinggal mencari berapa panjang MR saja. Nah, ini faktor apa ya, kebiasaan. Caranya biasanya yang dilakukan banyak orang adalah mencari, bisa pakai kesebangunan, bisa pakai sin cos tangen gitu ya. Nah, kalau di kali ini saya akan mengambil sebuah titik P perpotongan antara EG dan HF ya. Nah, PO ini kan adalah tiang dia. Nanti dia sejajar dengan AE atau CG ini ya. Sehingga nanti panjangnya ini 2, ini juga 2 PO-nya. Oke, kemudian tentu saja karena dia tiang, dia pasti tegak lurus dengan atap. Sehingga segitiga POG ini adalah segitiga siku-siku. Nah, sementara segitiga MRG juga segitiga siku-siku. Dan kedua mereka ini sebangun. Ya. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat ya bahwa kalau panjang daripada
EH adalah akar 2, ya sama dengan rusuk ini. HG juga akar 2, maka sisi miring ini adalah diagonal sisi, ya. Diagonal sisi itu kan sisi akar 2. Karena sisinya akar 2 berarti akar 2 kali akar 2 dapatlah EG, yaitu 2. Jadi panjang EG ini 2, ya. Dan kemudian panjang daripada PG itu tentu 1, ya, karena PG setengah daripada EG, ya. Dan kemudian kalau kita perhatikan ini sejajar, ini berarti sebenarnya garis-garis sejajar ini membagi 4 sama besar. Kalau begitu, kalau kita bilang di sini ada 1 dibagi 2, ini EP 1 dibagi 2 oleh EM, berarti MP setengah, EM setengah, masing-masing begitu, ya. Nah, sehingga nanti panjang MG adalah 1,5 panjang MG-nya, ya, alias 3/2. Nah, panjang-panjangnya udah ketemu semua. Sekarang tugas kita adalah menghitung berapa panjang MR. Nah, tapi sebelumnya kita hitung dulu ini OG-nya akar 5, ya. Tahu ya, bagaimana OG kita dapatkan akar 5 itu dari segitiga siku-siku OPG, di mana OG-nya akar miring, sisi miring, sisi miring. Nah, sisi miring itu kan didapat dengan akar dari jumlah PO kuadrat tambah PG kuadrat. Jadi 2 pangkat 2 4, 1 pangkat 2 1. Jadi 4 tambah 1 5. Makanya panjang OG akar 5, ya. Nah, sekarang kita tinggal memastikan bahwa segitiga GMR yang ini, GMR adalah segitiga siku-siku kan di R. Ini sebangun dengan segitiga GOP. Nah, apa syarat segitiga itu sebangun? Kalau ketiga sudut yang menyusut mereka sama, ya, yang bersesuaian sama. Kenapa? Karena segitiga GMR itu punya sudut G ini, ya, G. Nah, GOP juga punya sudut G. Berarti udah sama, ya. Kemudian segitiga GMR punya sudut siku-siku. Nah, GOP juga punya sudut siku-siku di P. Tadi GMR di R. Berarti sudah 2 sudut yang sama besar. Berarti sudut ketiga pasti akan sama gitu. Sehingga segitiga GMR itu sebangun dengan segitiga GOP. Nah, kalau udah sebangun, maka kita bisa melakukan perbandingan, ya. Misalnya kita mau mendapatkan MR kan, MR segitiga GMR-nya, MR banding MG gitu. MR banding MG itu untuk segitiga GMR. Nah, MR ini kan sisi di depan G, ya. Maka yang di depan G adalah PO. Dan kemudian MG miring daripada GMR. Berarti GOP miringnya OG. Berarti sama saja dengan OP per OG. Paham, ya? Nah, tinggal masukkan angka. Udah ada kok angkanya semua. MR per MG. Jadi MR per MG. MG-nya 1 tambah setengah, 1,5 alias 3/2. MR per 3/2 sama dengan OP. OP-nya 2, ya. Per OG. OG-nya akar 5. Jadi sama dengan 2 per akar 5, ya. Kemudian ini kita kali silang. 3/2 dikali 2 kan tinggal 3. Sehingga MR-nya adalah 3 per akar 5. Ya, itu dia jawaban untuk soal yang nomor 2 ini. Nah, sekarang kita coba lihat soal yang ketiga. Nah, ini dia. Ini masih mirip dengan soal pertama tadi sebenarnya, ya. Tapi di sini ada tambahan lagi bahwa AB tegak lurus AC itu, ya. Jadi segitiga yang kita bahas di soal pertama segitiga sama sisi. Nah, kalau di sini segitiga siku-siku, ya. Tapi siku-sikunya masih sama kaki, ya. Tentukanlah jarak titik A ke bidang TBC. Tentu kita gambarkan dulu. Nah, seperti ini. Ini dia ada alasnya adalah ABC, ya. Kemudian TA
tegak lurus AB, tegak lurus AC. Nah, udah dua garis yang tegak lurus, berarti TA tegak lurus bidang ABC lah ya. Jadi di sini ada rusuk-rusuknya adalah A. Iya, kemudian TA ini juga panjangnya A ternyata. Kemudian kita jadikan ini limas ya. Nah, oke. Katanya TA tegak lurus AB. Ini dia, TA tegak lurus AB. TA juga tegak lurus AC. Ini dia tegak lurus AC. Kemudian AB tegak lurus AC. Ini AB, ini AC. Makanya dia oke. Ini dulu ya, karena TA tegak lurus AB dan TA tegak lurus AC, maka TA tegak lurus ABC ya. Udah tahu kita ya, tegak lurus pada bidang ABC. Oke. Nah, kemudian katanya AB tegak lurus AC ini. Nah, berarti segitiga siku-siku ya sama kaki ya. Maka panjang daripada BC bisa dihitung ini, yaitu A akar 2. Oke. Nah, yang ditanya adalah maka tentukan jarak titik A ke bidang TBC. A ke bidang TBC. Ya udah, pasti jatuh di tengah-tengah seperti yang kita bicarakan tadi. Ini dia, AD tegak lurus. Ya, karena TA tegak lurus ABC, maka kemudian TA tegak lurus AD ya. Oke, ini AD-nya tegak lurus ya. Nah, kemudian TD karena di sama kaki, maka TD pun tuh siku-siku ini tadi ya. Sehingga bidang TAD TBC berpotongan pada garis TD, maka nanti bayangan daripada titik A itu terletak pada garis TD ini yang garisnya ini ya. Tadi udah sangat kita jelaskan ya di soal pertama tadi. Ini dia titik P, inilah dia yang mau dicari AP-nya ya. Oke, di sini dia lebih ringan kelihatannya. Tinggal kita cari berapa panjang AD ya, sama panjang TD. Segitiga ABC kan siku-siku. Nih, di alas nih ABC. Maka kalau dia siku-siku kan bisa kita hitung pakai rumus yang biasa kita pakai, bahwa sisi yang saling tegak lurus ya akan sama kalau kita kalikan. Ya, dua pasang yang tegak lurus akan sama, yaitu AD kali BC sama dengan AB kali AC. Jadi atau AD sama dengan AB kali AC per BC. Ya, gitu boleh. Nah, jadi A-nya, AB-nya, AC-nya sama-sama A. Maka kita masukkan A kali A, BC-nya sama dengan A akar 2. Maka A-nya kita matikan 1 ya. Tinggal A per akar 2. Oke, itu AD. Kemudian kita mau cari TD. Nah, segitiga TAD, siku-siku di A, ya. Ini dia. Maka panjang daripada TD itu miring ya. Jadi TA kuadrat tambah AD kuadrat ya. TD akar dari TA kuadrat tambah AD kuadrat. TA-nya sama dengan A. AD-nya sama dengan A per akar 2. Jadi dikuadratkan. Iya, jadi A kuadrat tambah setengah A kuadrat ini ya, dikuadratkan. 1 tambah setengah 1 setengah. 1 setengah itu 3/2. 3/2 A kuadrat alias ya A akar 3 per akar 2. Itu TD-nya ya. Maka kita tinjau untuk mendapatkan AP. Segitiga siku-siku TAD ini ya akan berlaku bahwa perkalian sisi yang saling tegak lurus, dua pasang yang tegak lurus akan sama. Berarti AP kali TD ya sama dengan TA kali AD ya, atau AP sama dengan TA kali AD per TD ya. Nah, TA-nya adalah A ya, dan AD-nya adalah A per akar 2. Berarti A kali A per akar 2 dibagi dengan TD. TD-nya ini A akar 3 per akar 2. Mati A-nya 1. Mati akar 2-nya. Tinggallah A per akar 3. Nah, kalikan akar 3 per akar 3. Jadi 1/3 A akar 3.
Itulah dia jarak dari titik A ke bidang TBC. Nah, untuk kasus seperti ini ada rumus cepat yang bisa kita kembangkan karena ada keistimewaannya, yaitu pada titik A, ketiga rusuk yang bertemu pada titik A ini saling tegak lurus semuanya. Maka bisa kita gunakan rumus ini kalau itu terjadi. Ya. Nah, ini tegak lurus semuanya ketiganya. Nah, ini misalnya T A B C. Maka jarak A, ya, dimana ketiga-tiganya di titik ini saling tegak lurus nih. Maka jarak titik A ke TBC misalnya D, kemudian panjang daripada AB itu X, panjang daripada AC Y, dan TA itu Z, maka bisa kita hitung melalui 1/D kuadrat sama dengan 1/X kuadrat tambah 1/Y kuadrat tambah 1/Z kuadrat. Ya, ingat ya, kalau ketiganya saling tegak lurus. Rumus ini tadi nggak bisa dipakai di soal nomor 1. Coba kembali ke soal nomor 1 nanti. Kenapa nggak bisa dipakai? Karena syaratnya harus ketiganya harus tegak lurus rusuknya ini pada titik A, ya. Berarti 1/D kuadrat sama dengan 1/berapa? 1/A kuadrat, 1/A kuadrat, 1/A kuadrat. Karena X sama dengan Y sama dengan Z. Berarti 1 tambah 1 tambah 1, 3 per A kuadrat. Dibalik D kuadratnya menjadi A kuadrat per 3, sehingga diakarkan. D sama dengan A per akar 3, sehingga D-nya 1/3 A akar 3. Ya. Jadi kalau ada kayak gini boleh langsung dihafal 1/3 A akar 3-nya. Kalau dia sama panjang semua, ya. Seperti soal kita yang nomor 4 ini. Iya. Nah, nomor 4 ini kan kelihatan tuh. Katanya AT. Perhatikan gambar AT, AB dan AC. AT, AB dan AC saling tegak lurus. Jadi AT, AB, AC saling tegak lurus di titik A. Berarti memenuhi syarat, ya. Seperti yang tadi, berarti cukup kita katakan 1/3 A akar 3. Ya. Nah, tegak lurus, tegak lurus, tegak lurus semuanya, ya. Nah, sehingga jaraknya itu, ya, bisa kita gunakan 1/3 A akar 3. Yaitu A-nya sama dengan 5, langsung aja 5/3 akar 3. Oke, ya. 5/3 akar 3D. Nah, kita lihat lagi soal kita yang ke nomor 5, ya. Di sini ada kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk A cm. Nah, ini berlaku yang tadi, ya. Coba kita lihat. Hitunglah jarak titik C ke bidang BDG, jarak titik E ke bidang AFH, jarak titik C ke bidang AFH, jarak titik E ke bidang BDG. Kita coba gambarkan dulu kubusnya seperti ini. Ya. Nah, di sini ada titik A, B, C, D, E, F, G, H. Panjang rusuk adalah A. Oke. Titik C ke bidang BDG. Ya, jadi seperti ini. Jarak C ke bidang BDG. Mana dia BDG? Ini dia BDG. Nah, tarik. Ini dia. C ke bidang BDG ini. Lihat di sini. Ya, ya, situ dia. Maka jarak C ke BDG yang ini, ya, di garis GM. Ya, tegak lurus CP berarti, ya. Nah, kemudian perhatikan di titik C ini. Ketiga rusuk yaitu CD, CG, BC saling tegak lurus di situ. Nah, kan rusuknya sama-sama A semua. Jadi bisa kita pakai 1/3 A akar 3 seperti rumus yang sebelumnya tadi, ya. Nah, kemudian begitu juga dengan jarak E ke AFH. Ini dia AFH, ya kan? Tarik garis di tengahnya. Maka nanti titik N misalnya. Nah, ini dia EQ. Nah, coba kita perhatikan titik E ini, ya. Titik E ini juga di titik ini ketiga rusuk saling tegak lurus, EH, EA, ya, EF itu ketiga rusuk dan sama panjang semua AAA. Berarti berlaku juga 1/3 A akar 3, gitu, ya. Nah,
Sehingga kalau kita perhatikan bahwa EC ini kan diagonal ruang sebuah kubus dan panjangnya akar 3 dan dilintasi oleh CP dan EQ, sehingga seolah-olah kita bisa mengatakan bahwa kedua bidang ini memotong ruang EC diagonal ruang sama panjang gitu. Nah, sehingga PQ pun nanti tinggal sepertiganya karena CP sudah sepertiga diagonal ruang, EQ sepertiga diagonal ruang, maka QP sisanya sepertiga lagi. Nah, akibatnya kita bilanglah bahwa CP, EQ, PQ sepertiga akar 3 semua, sepertiga, sepertiga, sepertiga. Nah, sehingga untuk yang C, jarak C ke bidang AFH, C ke bidang AFH ini itu CQ. Ya. CQ panjangnya. Jadi sepertiga tambah sepertiga menjadi berapa? 2/3 A akar 3. Begitu juga kalau dari E ke BDG misalnya kita ya, yang ditanya yang D ini, jarak titik E ke BDG. Begitu juga yaitu EP dia, EP. EP-nya apa? EQ tambah QP. Sepertiga tambah sepertiga jadi berapa? 2/3 A akar 3 ya. Jadi nanti kalau ada soal A-nya berapa, 6 misalnya, masukkan aja langsung 2/3 kali 6 kali akar 3 gitu. Jadi dapat hasilnya ya. Ya, ini sering juga dihafal orang ya untuk menjadi rumus cepatnya. Nggak usah lama-lama lagi. Baca soal, kenal langsung sepertiga A akar 3, 2/3 A akar 3 gitu ya. Ya, kemudian kita coba lihat ke contoh yang ke-6. Ya, diketahui kubus lagi A, B, C, D, F, G, H panjang rusuk 6. Hitunglah jarak titik B ke bidang ACH. Nah, gini kita coba gambar dulu. Ini dia kubusnya ya. A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk 6. Ya. Jadi dihitunglah jarak titik B ini ke bidang ACH. Mana ini ACH ya. Nah, kalau kita perhatikan lain pula ini B-nya di sini. Nah, CH-nya miring ke sana gitu. Kecuali D ke ACH baru cocok dengan rumus sebelumnya. Tapi ini enggak cocok dengan sepertiga A akar 3 itu. Kenapa? Karena miringnya ke arah sana. Jadi kalau begitu apa yang kita lakukan untuk penyesuaian? Maka kita meyakini bahwa nanti B ini akan ke bawah sini ya. Nah, bawah sini dia. Nah, sehingga kita gambarkanlah yang teruskan bidangnya. Maka kita katakan bahwa ini sebuah bidang yang baru ya, penerusan dari bidang ACH tadi. Sehingga kita yakini bahwa B nanti jatuhnya pada bidang ACK jatuhnya, biar sesuai dengan rumus kita itu ya. Nah, karena bidang ACH itu sebidang dengan bidang ACK sebidang, maka jarak titik B ke ACH ini sama saja dengan jarak titik B ke ACK kemari karena dia sebidang sudah ya. Nah, maka kalau bidang ACK ini kan bisa kita cocok dengan rumus tadi sepertiga A akar 3 ya. Nah, ini tadinya ada Q ya di situ. Nah, sepertiga di Q maksudnya di sini tadi ya. Sepertiga AA-nya 6. Jadi 2 akar 3 lah jawabannya. Oke ya. Ya, demikianlah jarak titik ke bidang ya.